Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terancam gagal panen. Tanaman padi ini banyak yang rusak karena diserang hama tikus. Selamat datang di channel Pertanian Organik. Channel ini merupakan channel khusus yang didedikasikan kepada seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pertanian. Channel yang memberikan edukasi seputar pertanian dengan cara-cara organik, baik pemupukan maupun dalam melindungi tanaman dari hama. Video kali ini akan membahas cara ampuh mengatasi hama tikus di sawah secara alami tanpa melukai, menyakiti, atau kimiawi. Apakah di lahan pertanian Anda ada tikus? Atau bahkan di lahan pertanian Anda banyak tikus? Apakah tikus tersebut menjadi pengganggu tanaman, khususnya pada tanaman padi? Banyak petani yang kewalahan untuk mengatasi persoalan hama tikus ini. Ada berbagai cara yang dilakukan petani untuk mengatasinya. Salah satunya adalah menggunakan pentungan atau alat pemukul. Para petani berkelompok dalam satu kegiatan untuk mengejar dan menghajar tikus-tikus di sawah. Cara ini sangat terbatas. Salah-salah bisa tanaman di sawah yang rusak karena salah sasaran atau terinjak-injak tanpa sengaja. Cara lain yang digunakan oleh para petani adalah menggunakan aliran listrik. Cara ini memang tergolong ampuh, namun cara ini sangat beresiko pada manusia. Bukan hanya tikus yang mati, manusia pun bisa meregang nyawa. Karenanya, stop menggunakan aliran listrik sebagai solusi untuk mengendalikan hama tikus. Apakah Anda sudah pernah mendengar, membaca, atau menonton berita satu keluarga petani meninggal karena terkena sengatan listrik? Hardianmerdeka.com membuat berita dengan judul "Satu keluarga asal Bojonegoro meninggal di sawah" yang dipublikasi pada 12 Oktober 2020. Diberitakan, 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia di sawah pada Senin pagi. Penyebabnya diduga tersetrum jebakan tikus beraliran listrik. Dalam laporan GR TV, sebuah televisi lokal di daerah pernah melaporkan pada periode 2019-2020 di Ngawi ada 11 orang tewas akibat tersengat listrik di sawah. Pemerintah Kabupaten Ngawi menegaskan alternatif mengurangi hama tikus di sawah dengan beralih dari listrik ke trap barrier system. Trap barrier system merupakan teknologi tepat guna sebagai perangkat tikus dengan menggunakan perangkap bubu atau bentangan plastik atau terpal setinggi 50 hingga 60 cm dengan panjang minimal 100 meter. Bubu perangkap pada trap barrier system dipasang sekitar jarak 10 hingga 20 meter secara berselang-seling sehingga mampu menangkap tikus dari kedua arah. Sebelum kita masuk ke cara ampuh mengatasi hama tikus di sawah secara alami tanpa melukai, menyakiti atau kimiawi, kita perlu mengetahui sedikit mengenai pengendalian hama tikus di sawah. Tikus ini adalah hama yang perlu dikendalikan. Terjadinya ledakan populasi tikus itu disebabkan karena musuh alami tikus, baik ular maupun burung hantu, sudah tidak ada. Di sini terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Makanya, jika musuh alami itu tidak ada, maka akan terjadi ledakan hama. Dalam hal ini, berarti hama tikus akan semakin meningkat. Hal ini karena sudah tidak ada lagi pengendalinya secara alami, yaitu berkurangnya ular atau burung hantu, maka tikus akan semakin banyak. Satu-satunya yang bisa mengendalikan itu dengan ramah lingkungan adalah menggunakan trap barrier system. Tikus itu berproduksi atau melahirkan biasanya setelah petani menanam. Ketika musim panceklik, tikus itu tidak beranak. Pintar juga tikus ini. Dia bisa membaca alam kapan waktu yang lebih tepat untuk beranak. Setelah hal ini kita ketahui, kemudian cara pencegahan yang paling utama perlu kita ketahui adalah harus menggunakan trap barrier system tadi. Misalnya, ada lahan 10 hektar. Disarankan kita punya tanaman pemancing dulu. Misalnya, lahan setengah hektar kita tanam dulu sebagai tanaman pemancing. Kita olah secara sempurna.
Pasang plastik setinggi 60 cm sekeliling tanaman yang sudah diolah tersebut. Tikus nanti akan datang dan siap merusak sawah yang sudah dibuat sebagai pemancing tersebut. Jadi, sawah yang setengah hektar tersebut ditanam duluan. Sisa lahan yang kurang dari 10 hektar lainnya belum ditanam atau dibiarkan kosong. Nanti ketika tikus itu mulai menyerang, dia akan kita jebak untuk masuk ke dalam trap barrier system. Di dalam setiap 10 hingga 20 meter disediakan trap barrier system. Trap barrier system itu terdiri dari lubang dan di ujungnya ada berupa pengait. Nanti ketika tikus masuk, tidak bisa lagi dia balik. Nah, di situ kita akan panen tikus banyak. Jadi, pengendalian tikus tanpa melukai, tanpa menyakiti, dan tanpa kimiawi. Dengan sendirinya, nanti tikus akan masuk semua. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan pengendalian hama tikus setelah penanaman padi? Adapun pengendalian hama tikus setelah terjadi penanaman padi, dapat dilakukan dengan pengaplikasian pupuk ekofarming yang dicairkan atau dilarutkan dengan urin binatang. Dengan demikian, urin binatang digunakan sebagai pelarut pupuk ekofarmingnya. Perlu diketahui bahwa dengan dipakainya urin binatang ini, tikus tidak akan mengganggu. Alasannya, tikus tidak menyukai sesuatu yang berbau. Urin binatang yang dianjurkan sebagai pelarut pupuk ekofarming adalah urinnya kelinci ya. Urin kelinci memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan urin binatang lainnya. Minimal urin yang dipakai, urin yang sudah keluar dari saluran ternak, 7 hari untuk menghindari racun amoniak. Urin kelinci dewasa memiliki kandungan NPK dan H2O lebih baik dibandingkan urin binatang lainnya, termasuk urin kelinci muda. Untuk fungsi pupuk organik ekofarming, lebih jelasnya bisa diketahui dengan menonton video-video kami berikutnya atau video lainnya di channel ini. Karenanya, silakan ikuti terus channel ini. Untuk mendapatkan informasi yang update, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Sila di-share juga kepada para sahabat tani lainnya, agar para petani di Indonesia menjadi lebih berkah, makmur dan jaya. Kita perkuat ketahanan pangan dengan tanaman-tanaman organik, sehingga rakyat Indonesia juga sehat, umur panjang, serta lebih sejahtera karena terhindar dari berbagai kandungan kimiawi yang dapat mengakibatkan persoalan-persoalan kesehatan. Kita kembali ke pokok pembahasan, cara ampuh mengatasi hama tikus di sawah secara alami, tanpa melukai, menyakiti, dan kimiawi. Fase tikus merusak tanaman adalah fase di mana anak tikus menuju remaja. Di fase tersebut, giginya anak tikus mulai bertumbuh dan perlu diasah. Ketika gigi itu tumbuh, ia harus mengerat. Ketika ini terjadi, maka pada padi petani bisa rusak berhektar-hektar. Dalam sebuah uji coba yang pernah dilakukan, pelarut urin sebagai pelarut ekofarming itu berhasil menekan serangan tikus. Setelah tanamannya diberikan pupuk ekofarming dengan urin sebagai pelarutnya, tikusnya tidak mau lagi di lahan tanaman tersebut. Tikus menjadi pergi atau migrasi ke tempat lain. Bagaimana dengan menggunakan suara-suara sebagai salah satu solusi lainnya? Media suara juga dapat dimanfaatkan. Suara yang dimaksud di sini bisa suara alami dari binatang seperti jangkrik maupun suara buatan. Kita tahu bahwa beternak jangkrik itu butuh effort yang besar. Daripada ternak jangkrik susah, maka bisa juga mengandalkan rekaman suara. Seperti di sarang burung walet, pemilik rumah burung walet biasanya menggunakan atau memanfaatkan rekaman suara. Pemanfaatan rekaman suara yang berisik ini adalah untuk mengundang burung-burung walet datang. Kalau di tanaman padi, pemanfaatan rekaman suara-suara berisik ini adalah untuk mengusir tikus, bukan agar mengundang tikus datang. Dengan demikian, tikus itu tidak suka datang karena suara-suara berisik atau bising. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Ini merupakan salah satu cara pengendalian hama tikus secara alami.
Ya, ini adalah cara ampuh mengatasi hama tikus di sawah secara alami tanpa melukai, menyakiti, atau kimiawi. Tikus itu, kalau ledakan populasinya sudah melampaui atau di atas ambang batas, nyaris sulit untuk bisa dihentikan. Karenanya, kita untuk mengendalikan hama tikus lebih baik ketika di awal penanaman. Bila terjadinya hama tikus saat masa tanam, maka pencegahannya tadi sudah disebutkan dengan menggunakan pelarut urin binatang dalam proses pemupukan dengan pupuk organik eco-farming. Atau juga bisa menggunakan suara-suara bising, dalam hal ini rekaman suara. Terakhir, cara ampuh mengatasi hama tikus di sawah secara alami tanpa melukai, menyakiti, atau kimiawi juga bisa dilakukan dengan membuat rumah burung hantu di sawah. Silahkan dibuatkan rumah burung hantu di sawah. Dibuatkan saja rumah burung hantu dari triplek dengan ketinggian tertentu. Dengan sendirinya nanti akan mengundang burung hantu datang dan tinggal di sana. Dengan adanya burung hantu, ratusan tikus nanti bisa ditangkap oleh burung hantu. Kadang otaknya doang yang akan dimakan. Nah, dengan demikian ada beberapa solusi yang telah disampaikan untuk para petani atau pengusaha tani sekalian. Semoga video ini menjawab kebingungan para petani dalam menghadapi hama tikus tanpa melukai, tanpa menyakiti, tanpa kimiawi. Silahkan dilakukan dengan kemampuan para petani sekalian. Salam pertanian organik. Saatnya petani lebih berjaya, lebih memuliakan tanaman, memuliakan lahan, serta memuliakan insan manusia. Dengan demikian, usaha pertanian yang kita lakukan semua menjadi lebih berkah bagi banyak pihak, termasuk menjadi berkah bagi ilahi. Dengan menghindari semaksimal mungkin yang sifatnya kimiawi, memaksimalkan yang alami, semua kita akan dimuliakan dan turut memuliakan. Salam petani cerdas, petaninya makmur, lahannya subur. Salam petani cerdas, petaninya kaya, negaranya berjaya. Silahkan ikuti terus channel ini. Untuk mendapatkan informasi yang update, silahkan di-subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.